Ibarat itu kadang tuh gini, ada bercandaan aja sih, bercandaan temen-temen broadcaster gitu ya, bahwa ibaratnya nanti kiamat aja kalau bisa blocking time gitu. Kalau bisa breaking news kalau bisa gitu, pas Iya betul kiamat betul nanti betul. tuh tetap breaking news, bercandaan teman-teman gitu, saking bahwa kita tuh nggak ada. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi seru sekali kita di segmen satu bersama Mbak Septi yang bagi teman-teman yang belum belum join atau malu-malu kucing, gak usah malu-malu teman-teman. Jadi join aja. Untuk 11 penanya yang sebelumnya belum dibahas, boleh kita join lagi. Tuh. Nah, teman-teman yang masih ingin bertanya mengenai live chit-chat kali ini bersama seorang produser yang cukup kondang dari salah satu stasiun televisi swasta, teman-teman bisa langsung masuk dan join ya teman-teman ya. Jangan malu. Tapi teman-teman yang malu-malu juga boleh lah, nggak apa-apa. Teman-teman saya persilahkan untuk bisa eh, WA ke saya dengan nomor yang sudah ada gitu kan. Nanti teman-teman bisa langsung WA gitu. Oke, baik, narasumber kita sudah kembali kan. Di sesi berikutnya kita akan coba bahas beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa. Halo, Halo kok Mbak tadi Septi. mati ya? Iya tadi langsung mati Mbak. Soalnya tadi aku udah sebut 5 4 3 2 1 countdown mati gitu. Jadi Oh, Instagram cuma itu tadi belum selesai countdown-nya, jadi tahu-tahu udah mati aja. iya. Soalnya itu itu kalau di Instagram gitu sih. Jadi udah ada countdown remind. Jadi 1 jam dia akan mati gitu kan. Makanya kita harus Oke, oke, oke. mendeliverykan Oh iya, iya, ha, benar-benar. sih. Nah, teman-teman, lanjut nih. Di sesi kedua ini, apa yang mau ditanyakan kembali nih? Banyak banget yang udah nanya, ada 11 orang nih, ada 11 orang. Cuman saya akan Mhm. pilah-pilah ya, Mbak ya. Pilah-pilah kembali. Untuk segmen terakhir ini, bolehlah kita agak sedikit uh, soft gitu ya. Jangan terlalu tegang. Kalau tadi teman-teman tegang banget gitu rasanya gitu ya. Tegang banget, terus Ya juga enggak kan mereka ada banyak mungkin hal-hal yang selama ini mengganjal pengen ditanyakan gitu. mm, Tapi kalau aku nih jadi sekarang nih ngelihat teman-teman kreator konten ini luar biasa banget ya. Kalau yang sekarang ini lagi hits kemarin ini kayak Ucup Klaten itu kan dengan Bah Minto. THR saka anak mulinang wis tak jibokke ning jero kene 1 juta. Disimpen kene leng, kok ndak kena virus. Wah, anak lanang janjine ditepati. Ra kaya mancanku kae. Esuk muni O, awang muni B, sore dadi A. Janjane kuwi janji apa gulungan jarak. Gitu. Itu kan dulu dia bikin kontennya juga ya konten-konten yang mungkin dia sendiri nggak akan kepikiran bahwa kontennya akan sehit sekarang seperti sekarang ini gitu iya kan. betul. Makanya itu bisa jadi salah satu contoh kan, so bahwa oke, kita tekuni aja nih hobi, kesukaan atau sesuatu yang positif gitu ya, menciptakan kreasi karya yang positif dan ternyata ketika dapat momennya dapat itu menjadi titik-titik dia untuk kemudian oke, ini memang bisa menjadi sesuatu yang harus aku pertahankan gitu kan. Momennya si Ucup Klaten itu kan ketika kemarin dengan Bah Minto himbauan untuk nggak mudik di masa pandemi ini, itu kan jadi titiknya dia untuk benar-benar langsung, iya kan gitu. Kayak Jadi viral emang banget gitu ya. kayak misalkan Yusuf nih, iya Yusuf bikin apa dari awal, mungkin orang belum tapi dengan ketekunan terus menerus, sambil jalan sambil, aku ternyata lebih ke arah sini nih sukanya, aku ternyata lebih fokusnya ke sini, nanti akan
jalan sendiri, akan menemukan itu sambil jalan. King-nya gitu ya Mbak ya. Iya, heeh. Jadi Itu sih menurutku ya untuk teman-teman kreatif konten. itu. Jadi teman-teman keren sekali ya. Dibilang kreatif konten tuh banyak banget. Terus juga dalam sistem kreativitas, berbicara kreativitas itu luas banget. Jadi teman-teman harus bisa menguncinya, bukan mengunci atau membatasi, itu bukan. Tapi lebih kalian harus punya goal tersendiri dalam sebuah konten yang ada. Semisal goalnya saya itu apa sih? Goalnya saya itu adalah memantik seorang yang dulu cuma jadi kaum rebahan gitu ya, jadi kaum rebahan. Iya Mbak, selama 4 bulan, 4 bulan, buset Mbak, itu di rumah Iya, aja ini udah. harusnya memang benar-benar jadi masa-masa untuk apa yuk ngapain lah gitu yang bisa dikerjakan selama di rumah aja gitu. Soalnya Bagi kan, yang benar-benar di rumah, kalau saya kebetulan nggak bisa di rumah aja. iya betul. Soalnya kan tetap ini ya Mbak, tetap jalan gitu ya, running ya. Kalau Iya, kan mau ada pandemi, mau ada ini tetap aja tayangan TV harus jalan kan ya gitu, betul. harus ada tayangan kan. Ibarat itu kadang tuh gini, ada bercandaan aja sih, bercandaan temen-temen broadcaster gitu ya, bahwa ibaratnya nanti kiamat aja kalau bisa blocking time gitu. Kalau bisa breaking news kalau bisa gitu, pasti Iya betul kiamat betul. nanti tuh tetap breaking news, bercandaan teman-teman gitu, saking bahwa kita tuh nggak ada istilah Tidak ada ada apapun ya matinya tetap lah. harus Betul tayang betul betul. gitu. Tidak ada matinya. Kreativitas harus tetap jalan gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi goalnya saya itu, teman-teman yang mau kepo-kepo gitu kan, kenapa sih saya Kemarin akhir-akhir nggak ini sakit. mendeliverikan untuk live chit chat dan sebagainya. Terus juga Mm-mm. banyak banget narasumber yang saya panggil gitu kan. Nanti Mm-mm. salah satunya juga ada dari, ini spoiler sedikit, ada satu dari Bandung, Mm-mm. Kota Kembang gitu kan. Nanti yang akan saya deliverikan, dia salah satu digital content yang Ya, seru lagi gitu. Jadi teman-teman banyak oke. banget gitu yang kalian bisa explore Iya lebih itu. dalam lagi. Nah, untuk pertanyaan lagi nih Mbak, ada pertanyaan lagi nih Mbak. Saya pilih lagi ya. Nah, karena kita udah sesi kedua ini, sesi satu Oke. nampaknya panas gitu ya Mbak ya tadi ya Mbak. Nampaknya panas dingin mengenai banyak hal. Banyak banyak yang Banyak banget. berminat ya. Betul, Heeh. banyak yang berminat Oke, banget. sebentar ya. Nih, anakku udah agak-agak rewel Agak rewel gitu ya. sebagai Oke. mama Baik, ya. kita akan cepat aja. Jadi teman-teman, Mbak Septi nih khususnya Mbak. Mbak, tadi ada yang Mm-mm. nanya nih Mbak, tipsnya hal apa yang perlu diperhatikan dalam membuat program. Ini cukup ini nih, cukup naik rating Program TV maksudnya ya. program TV, atau ya kita membuat konten gitu. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam kita membuat konten atau program TV, atau kita membuat konten YouTube gitu, Mbak. Kalau aku sih untuk TV dan media sosial agak beda ya, untuk hal-hal yang harus diperhatikan nih agak beda. Kalau TV ini kan kita ibaratnya untuk membuat suatu program itu banyak garis-garis yang harus ada garis-garis batasannya gitu kan. Kalau TV nih, kalau televisi ada undang-undang penyiaran, ada P3SPS, ada dan lain sebagainya, ada aturan-aturan yang itu. Dan kaitannya adalah dengan industri. Kalau televisi ini kan ngomongnya industri. Benar-benar sebuah program itu harus sejalan, programnya bagus, tapi juga harus sejalan dengan income atau iklan yang masuk. Kalau enggak kan nggak jalan ini TV. Iya, Ya betul. kan? Itulah industri gitu, industri kalau di TV. Jadi untuk membuat program banyak sekali yang harus diperhatikan. Yang pertama ya tentu yang saat ini memang lagi disukai oleh masyarakat itu apa? Itu harus terus digali. Yang lagi ngetren di masyarakat itu apa? Intinya itu dulu, baru kemudian kemasannya itu bagaimana kita mengemas menjadi sesuatu yang mudah diterima, menarik gitu. Kayak misalkan contohnya program-program
apa ya, kayak misalkan program hitam putih gitu ya di Trans 7 gitu, Deddy Corbuzier. Eh, Program itu sudah sekian tahun jalan, sampai sekarang masih jalan, berarti itu menandakan bahwa dia secara ekonominya jalan, industrinya jalan, programnya juga jalan, ya kan? Eh, Dan rating tentunya gitu. itu hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Harus terus digali. Oh, apa nih yang lagi ngetren? Temanya apa? Itu tim kreatif itu tiap hari, library kreatif itu bekerja terus untuk melihat itu. Ya kan nggak bisa dalam sehari, kecuali dia memang lagi libur kan, ada beberapa orang. Tapi itu terus terus digali, entah baca buku, entah jalan-jalan, entah browsing, entah ngikutin akun-akun yang memang untuk bisa menggali ide gitu kan. Itu hal semacam itu. Kalau program televisi ya memang harus diperhatikan terus gitu, apa yang menjadi minat masyarakat saat itu. Tapi kalau untuk konten YouTube atau konten media sosial di Instagram misalkan, itu kan lebih ke kita sebagai pengendali, ya kan? Meskipun Iya. ada aturan-aturan yang juga harus kita patuhi, ada undang-undang ITE dan lain sebagainya. Nah, eh, itu yang menjadi pengendalinya adalah kita. Kalau di televisi selain kita ada banyak aturan itu tadi kan. Tapi kalau di media sosial ini kita benar-benar yang sebagai filternya juga kan. Kita yang mau bikin program, kita yang punya kanalnya ibaratnya. Kita yang punya kanalnya, kita mau ngapain aja itu terserah kita. Tipsnya sih kalau mau bikin untuk yang ke media sosial ya mending yang memang sesuai yang kita minati dulu. Iya, betul. Ya kan? Karena itu kan pekerjaan yang eh, ya itu menjadi kanal milik kita sendiri. Kita mau ngapa-ngapain aja di Bebas. TV kita udah nggak bisa ibaratnya. Ya misalnya gini, aku tuh pengen tayangan TV tuh yang begini-begini, kan nggak bisa nih, ya kan? Karena TV ada yang mengelola Iya, gitu. betul. Tapi kalau YouTube, media sosial itu kan kita sebagai pengendalinya. Kenapa nggak kita manfaatkan untuk ya memang yang memang kita sukai dulu gitu. Kita Iya, mulai dengan betul. sesuatu yang kita sukai. Ini tadi ada Dokter Setia nih juga YouTuber loh, Dokter Setia YouTuber, Dokter Oh, Ana halo. paling oke nih di Semarang. Halo dokter. Mantap, halo Dokter Setia nih dokter. YouTubernya juga udah banyak nih subscribernya. Ya, Terkapan-kapan lah. kapan-kapan collab. Nah nih Dokter Setia ini juga kan YouTuber yang dia kontennya juga konten tanya jawab dengan dokter-dokter lain yang kaitannya dengan mungkin tentang kesehatan lah tentunya. Nah, ini Iya, kan iya. hal yang kaitannya dengan yang menjadi keahliannya beliau, menjadi kesukaannya beliau di situ, itu menjadi Betul, betul. kontennya di situ. Kan mungkin orang gini, kalau misalkan ngelihat di TV pengen nanya-nanya nih soal penyakit diabetes misalkan, penyakit diabetes di TV itu terbatas durasi gitu. Iya, Mau betul. nanya ini belum selesai udah break segala macam. Nah, kalau YouTuber atau influencer di media sosial itu kan mereka punya sangat banyak sekali keleluasaan gitu ya untuk Iya, membuat betul. itu. Jadi ya dimulai dari hal yang memang disukai aja, yang tidak bisa didapatkan di televisi misalkan itu nanti menurutku sih akan lama-kelamaan akan menemukan jalannya. Seperti dokter Setia itu tadi, ya dokter ya. Iya, gitu. Suka nonton loh itu channelnya dokter Setia itu. Keren Oh, kalau mau nanya-nanya soal kesehatan di situ. oke. Nah, Gitu, Suf. jadi teman-teman banyak banget gitu ya. Ada lagi yang masuk, cuman ada 3 lagi yang masuk nanti aja. Itu kan banyak banget ternyata Halo, yang minat Dedi. banget. Oke. Yang minat banget Iya, ini ada. sama program TV ini banyak banget teman-teman. Cuman kita akan membatasi waktunya karena Di chat durasi yang WA ya. ya. Di chat WA rata-rata mereka pada maunya di chat WA karena nggak mau masuk gitu. Cuman ya sudah lah nggak apa-apa. Oke. Dan juga ada Pak Hendra Dedi itu menyapa Mbak Septi. Halo Mbak Iya, Septi. ini temenku nih, temen SMP ku, Pak dosen dia. Halo Pak dosen. Oke, jadi teman-teman banyak banget yang mesti dibahas gitu ya. Cuman kita eh, bisa mengemasnya dari yang pertama gitu kan. Mbak Septi itu siapa sih? Pertama dari segmen 1 tadi banyak banget tuh. Kayaknya rasanya tegang di segmen 1 dan lebih panas hot di segmen satunya gitu ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang nanti berminat di
pertelevisian atau di dunia broadcasting atau multimedia, teman-teman bisa lihat channelnya ini di YouTube Sugiarto Wicaksono. Nanti teman-teman bisa tonton, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman ya, dan share kalau itu bermanfaat buat teman-teman gitu ya, karena banyak banget nanti goals-goalsnya apalagi yang saya akan tayangkan itu teman-teman bisa deliverikan ke, saya akan coba deliverikan ke teman-teman gitu ya. Goals yang saya dapatkan di sini adalah tipsnya dari saya. Kenapa saya melakukan live chat ini? Tadi ada yang nanya, kenapa sih kamu live chat sama beberapa orang gitu kan? Beberapa orang ini. Goalsnya saya itu adalah saya mencoba membangun atau sebagai pemantik anak-anak muda yang saat ini generasi Z katanya gitu ya, nanti akan dibahas dengan konten kreator yang sesudah ini di minggu depan atau 2 minggu lagi teman-teman bisa akan tahu apa sih konten-konten yang layak tayang dan tidak tayang gitu. Jadi teman-teman bisa buka di situ di minggu depan apa? Minggu depan saya akan bareng dengan salah satu narsum yang memang dia khusus di bidang digital konten Mbak gitu. Nah, itu dia. Itu lebih menarik lagi. Ntar aku gabung deh, aku dengerin deh. Siap. Soalnya nanti akan lebih banyak lagi. Goals-goalsnya saya itu adalah yaitu sebagai pemantik teman-teman generasi Z. Kunci dari saya kali ini. Oke, lanjutkan Suf. Generasi Z ini sangat. Karena sekali lagi. Betul, Mbak. Karena sekali lagi ide yang buruk adalah ide yang tidak terrealisasikan ya. Jadi kamu harus terus melanjutkan itu. Iya. Soalnya banyak banget gitu kan, bingung mau bikin konten apa. Kita ya nggak, di situasi pandemik ini kita nggak mungkin dong kita jalan-jalan, nge-vlog gitu kan. Terus kita makan-makan kulineran atau apa. Sebenarnya YouTube saya dulu arahnya situ Mbak, jadi vlog, jalan-jalan gitu kan. Terus food blogger juga gitu kan. Bagi teman-teman yang punya tempat makan, kita review di situ, kita ngobrolin, sekalian bikinin company profile. Itu sebenarnya vlog saya. Cuman generasi Z ini, apa sih cuma kayak gitu doang, karena dengan situasi corona yang saat ini, jadi saya akan membuat program yaitu corona boleh ada, tapi kreativitas harus tetap jalan. Gitu. Jadi apa aja yang mesti dilakukan di rumah pun kalian bisa. Entah itu kalian chit-chat, entah kalian itu ngobrol bareng, ngobrol santuy gitu kan. Dengannya tentunya beberapa orang atau kalian sendiri punya pengalaman, kalian mau realisasikan, boleh. Gitu teman-teman. Jadi jangan heran kalau tetap pantengin terus juga channel saya yang pastinya akan mengedukasi teman-teman dan penuh banyak inspiratif gitu ya. Ini jadi kayak tagline-nya Ines gitu ya Mbak ya. Inovatif dan inspiratif. Gitu ya. Tapi memang betul. Jadi kita harus tetap inovatif, apa aja yang mesti kita gali, apa aja yang kita mesti share. Gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan di segmen 1, cukup banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapat. Di segmen 2 pun teman-teman bisa kita dapatkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Gitu ya. Oke. Dengan saya Yusuf Sugiarto dan mungkin untuk chat-chat sebelumnya nanti akan bisa saya sharingkan ke Mbak Septi. Nanti saya akan coba tanya ke Mbak Septi sendiri melalui WA chat. Baik, akhir kata saya Yusuf Sugiarto, saya mengakhiri program ini dan bersama dengan Mbak Septi Wulandari. Terima kasih banyak Mbak Septi untuk waktunya. See you. Makasih Yusuf, ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Thank you banyak Mbak Septi. Oke. Ya. Dah. Dadah. Dadah. Baik teman-teman, seru kan chit-chat kali ini dan banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapat melalui dari narasumber, baik itu dari saya, dari Mbak Septi. Jadi nanti tipsnya teman-teman untuk di next video, kita akan bersama-sama dengan Pak Kris, ya kan? Pak Kris siapa? Mau kepo? Tinggal tunggu di 2 minggu atau 1 minggu ke depan. Ya, oke? Bahasannya, keywordnya adalah tentang generasi Z.
apa aja yang mesti digali di generasi Z, kalian bisa simak di video nanti. Oke? Sabar dulu teman-teman. Oke? Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman supaya video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan semoga kalian tetap stay safe, stay healthy, dan kalian harus bisa tetap kreatif. Kuncinya adalah kreatif. Ide-ide apa aja, kalian bisa masukkan itu ya. Oke, akhir kata saya Yusus Sugiarto Wicaksono, pamit undur diri dan sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Dadah!